Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat GPB sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab Yosua pasal 15 dan 16. Kita siapkan Alkitab kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu besar kasih dan setiamu. Kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam istirahat kami malam ini, kami ingin membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami dan yang akan menuntun kami sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan sepenuhnya keberadaan diri kami dan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-15 dan Yosua pasal yang ke-16 yang berbunyi, batas-batas daerah Yehuda. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin, ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Azmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk ke muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal, di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baalah, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok ke Baalah ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon. Turun ke Bet-Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baalah dan keluar dekat Yapnil. Sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Onil anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang. Diberikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka.
Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dengan batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzil, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Yitnam, Jif, Telem, Beolat, Hazor Hadata, Keriot Hezron, itulah Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar, Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hazar Sual, Beersheba, dan segala anak kotanya, Baalah, Iyim, Ezem, Eltolat, Kesil, Horma, Ziklak, Matmana, Samsana, Lebawat, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruh 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Eshyataol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Sokoh, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim. 14 kota dengan desa-desanya: Zenan, Hadaza, Migdalgad, Dilean, Mispah, Yoktil, Lakhis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naamah, dan Makena. 16 kota dengan desa-desanya: Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nezib, Kehila, Akzib, dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya: Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang diisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Sokoh, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo. 11 kota dengan desa-desanya: Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Afekah, Humtam, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Zior. 9 kota dengan desa-desanya: Maon, Karmel, Zif, Yuta, Gizril, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna. 10 kota dengan desa-desanya: Halhul, Bet-Zur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon. 6 kota dengan desa-desanya: Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Rabah. 2 kota dengan desa-desanya: di padang gurun, Bet-Araba, Midin, Sekahka, Nibsan, Kota Garam, dan Engedi. 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Yosua pasal yang ke-16. Milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang-orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon, Hilir, dan selanjutnya sampai Gezer, dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai ke Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Milk Metat, kemudian batas itu membelok ke timur ke Ta'anat Silo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah, turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko, dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapua batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, bagi Bani Efraim tentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Malam hari ini kami semua akan beristirahat. Karuniakan kepada kami kuasa-Mu yang akan melindungi kami sepanjang istirahat kami malam ini. Dan dengan kekuatan kuasa-Mu, besok pagi kami boleh bangun kembali dan menikmati akhir pekan kami di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami juga memberlakukan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati tiap pribadi dan keluarga. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.